Nah ini, aku kayak udah berkali-kali lihat tentang reaksi dari video perempuan yang namanya Kumaila. Penasaran dong dan cari tahu nih tentang Kumaila ini. Nah, ternyata dia punya channel YouTube Forbidden Questions. Dan pas aku lihat di video-videonya yang membahas tentang agama, selalu saja berusaha untuk menjatuhkan Islam. Padahal dia pernah jadi penghafal Quran. Makin penasaran dong. Jadi mulailah aku telusurin siapa sih orang ini. Nah, di sisi lain, ini perempuan ada sejarah gelapnya nih. Dia bermasalah dengan dirinya sendiri. Dia ngerasa insecure sama fisiknya selama bertahun-tahun. Sampai bikin dia ngerasa rendah diri dan nggak berharga. Dan ini menggiring dia sampai depresi. Nah, setelah didiagnosa, ternyata dia ngalamin depresi mayor dan kecemasan berlebih. Dan semua ini menyebabkan ini cewek berkali-kali berusaha melakukan perencanaan percobaan bundir. Ya, bundir. Ngeri ya, ngeri. Terus di tahun 2023 ayahnya meninggal. Dan di tahun yang sama dia mulai Baru posting video 2003 channelnya ini 2023 bisa kemarin. dibilang dari awal emang temanya tuh konsisten banget. Di tiap-tiap videonya yang membahas tentang agama, pasti yang dia bahas selalu agama Islam. Dan dia selalu berusaha menjatuhkan dan merusak ajaran agama Islam dengan alasan-alasan yang absurd dan tidak berdasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini masih bisa berjumpa dengan para teman-teman sekalian dimanapun berada, tentu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan mereaksi videonya Kumaila yang mana dia itu dikuas tuntas sama salah satu channel ya. Nama channelnya Teman Kepo. Nah, di video Teman Kepo ini Kumaila dibahas tuntas siapa itu sebenarnya dan teman-teman bisa melihat siapa dia sebenarnya. Kita tonton videonya agar kita tahu dia siapa Kumaila ini yang sok-sok membahas tentang Islam. Jadi belakangan ini, aku kayak udah berkali-kali lihat tentang reaksi dari video perempuan yang namanya Kumaila. Penasaran dong dan cari tahu nih tentang Kumaila ini. Nah, ternyata dia punya channel YouTube Forbidden Questions. Dan pas aku lihat di video-videonya yang membahas tentang agama, selalu saja berusaha untuk menjatuhkan Islam. Padahal dia pernah jadi penghafal Quran. Makin penasaran dong. Jadi mulailah aku telusurin siapa sih orang ini. Nah, di sisi lain, ini perempuan ada sejarah gelapnya nih. Dia bermasalah dengan dirinya sendiri. Dia ngerasa insecure sama fisiknya selama bertahun-tahun. Sampai bikin dia ngerasa rendah diri dan nggak berharga. Dan ini menggiring dia sampai depresi. Nah, setelah didiagnosa, ternyata dia ngalamin depresi mayor dan kecemasan berlebih. Dan semua ini menyebabkan ini cewek berkali-kali berusaha melakukan perencanaan percobaan bundir. Ya, bundir. Ngeri ya, ngeri. Terus di tahun 2023 ayahnya meninggal. Dan di tahun yang sama dia mulai Baru posting video channelnya 2003 ini bisa kemarin. dibilang dari awal emang temanya tuh konsisten banget. Di tiap-tiap videonya yang membahas tentang agama, pasti yang dia bahas selalu agama Islam. Dan dia selalu berusaha menjatuhkan dan merusak ajaran agama Islam dengan alasan-alasan yang absurd dan tidak berdasar. Kalau kalian perhatiin, belum pernah dalam video-videonya yang ngebahas tentang agama, dia ngebahas tentang agama lain. Atau berusaha untuk menjatuhkan agama lain. Contohnya umpamanya ngomongin Kristen kayak Hindu, Buddha. Nah, ini kan jadi bikin aku curiga dong. Pertanyaan pertama di otak aku muncul, apa tujuan dia bikin channel ini sebenarnya? Apa emang dia nggak setuju dengan semua agama atau cuma Islam? Dan kayaknya kalau dia nggak setuju sama semua agama yang ada di Indonesia, dia akan serang agama lain juga dong, bukan cuma Islam. Tapi karena dia cuma berusaha nyerang Islam, berarti emang ini channel dibikin bertujuan buat menjatuhin Islam. Nah, di sini sudah jelas ya bahwa dari awal Kumaila itu muncul memang ngupload video di 2023 kemarin. Jadi sudah hampir 2 tahunan, berjalan 2 tahun, dan di saat itu bapaknya meninggal ya, Bapak Kumaila ini di 2023. Profesor Dr. Ahmad Mubarak kalau nggak salah satu dosen di UIN Syarif Hidayatullah. Bapaknya ini sama ibunya ini adalah seseorang yang sangat taat beragama, jadi tentu dia ditegur ya saat misalkan punya pemikiran yang nyeleneh begitu, artinya tidak mungkin dibiarkan. Nah, saat orang tuanya atau imam keluarga, orang tuanya, bapaknya meninggal, Kumaila ini makin leluasa berstatement aneh-aneh, sehingga tidak ada orang lain yang bisa mengontrolnya. Misalkan masih ada nih ibu lah, apa ibu, karena kan ibu seorang wanita yang tidak punya power kuat seperti seorang ayah, kan begitu. Artinya mungkin hanya ya kata Kumaila itu cengengesan aja. Ya padahal dari semua isi videonya itu Kumaila dari sejak tahun 2023 kemarin, dia itu selalu membahas tentang agama Islam. Faktanya dia selalu membahas tentang agama Islam, walaupun teorinya dia itu katanya tidak percaya terhadap semua agama, tidak percaya terhadap semua Tuhan katanya. Tapi faktanya yang selalu dibahas dan selalu dijelek-jelekan itu agama Islam itu sendiri, yang dia itu masih mengaku agama Islam. Namun ketika ditanya sebenarnya dia sudah mulai tidak ngaku agamanya apa, mulai sudah ini, karena mungkin ada backingan di balik dia gitu, yang memang menyuruh dia bikin channel. Terus setelah bikin channel berstatement aneh-aneh, memang narasinya tidak setuju terhadap semua agama, namun di satu sisi
agama yang selalu diserang seakan-akan yang tidak disetujui dia yaitu agama Islam itu sendiri. Tidak pernah dia menyerang agama lain begitu. Artinya kalau memang dia tidak setuju dengan semua agama, harusnya dia serang semua agama dong kan begitu. Kita lanjut nonton videonya. Untuk seseorang yang baru bikin channel, Nah, video-video awal dari pertama aja udah dikerjain dengan cukup profesional. Dari mulai background, lighting, audio, kamera, pengeditannya. Dan ini menurut aku membutuhkan tim. Jadi sengaja nih cewek cuma betul, jadi buzzer betul. doang gitu. Ini pasti dia nggak sendirian. Pasti ada tim di belakangnya. Dan tim itu pasti perlu biaya dong. Jadi pasti ada yang biayain dan ngurusin timnya itu semua. Untuk lebih meyakinkan diri apakah channel ini emang ada yang mengkoordinasi atau enggak. Nah, aku mulai ngejelajahin channel ini lebih dalam lagi. Aku mulai kasih komen di salah satu videonya tentang ayat perang di Islam. Dan baru aja komen di posting, udah hilang dong. Padahal aku posting di atas jam 12 malam. Terus aku coba lagi kan, besoknya posting dengan komen yang sama. Kali ini aku rekam postingannya. Nah, ini nih postingannya. Satu hari aku cek, masih aman, masih ada. Dan di hari kedua ternyata, tada, udah hilang dong. Coba deh, kalian posting komen yang membela Islam di salah satu videonya. Apakah komentar Nah, kalian dari bakalan sini bilang kita kayak juga? sudah menangkap ya bahwa dia itu memang hanya berusaha untuk menjatuhkan agama Islam dan menyerang agama Islam dengan cara-cara dia ya, dengan seakan-akan dia tidak percaya Tuhan, padahal yang dibahas Tuhannya Tuhan dalam agama Islam. Faktanya ketika teman kepo ini berkomentar di YouTube-nya dia tentang keislaman, tentang ayat-ayat perang, dihapus sama dia. Artinya tidak boleh ada seseorang yang mendukung tentang agama Islam di dalam komentar YouTube dia. Nah, semua komentar itu malah memang mendukung dia ya, karena yang tidak mendukung dia, pernyataan dia, statementnya dia, pemikirannya dia dihapus sama si Kumaila ini, dihapus secara langsung ya, tidak lama-lama. Ya ini buktinya, ini teman kepo ini berkomentar di YouTube-nya Kumaila ini langsung dihapus, bahkan sampai 2 kali dihapusnya. Artinya memang ada ini ya, ada penyaringan lah. Semua komentar-komentar yang sekiranya menyerang Kumaila atau bahkan berkomentar bertentangan dengan pemikirannya Kumaila ya, terkait keislaman, ini dihapus. Terkait komentar yang mendukung Kumaila itu seakan-akan wah pintar Kumaila, wah setuju dengan pemikiran Kumaila, ya musuh-musuh Islam tentunya ini yang berkomentar seperti itu, dan rata-rata yang berkomentar di YouTube-nya Kumaila ini dibiarkan, tidak dihapus begitu ya. Nah, sudah sangat jelas sekali bahwa dia itu memang sengaja untuk menyerang agama Islam itu sendiri. Kita lanjut nonton video. Hilang. Delete. Pantes yang aku lihat di kolom komentarnya, semua komentar selalu mendukung dia untuk menjatuhkan Islam. Betul, betul. Ternyata kalau ada yang mendukung Islam, di delete. Di-delete. Kalau kita banyak si Kumaila, tapi fix foto koko-koko gitu, makin yakin ya aku. Berarti dia punya tim admin yang ngurusin channelnya. Makin fix 1008,84%. Iya. Kalau dia emang dibayar untuk jadi buzzer yang berusaha menjatuhkan Islam. Kalau channel ini berusaha untuk menjatuhin Islam, berarti tujuan akhirnya adalah supaya Betul, banyak penganut betul. Islam yang keluar dong. Terus, kayak yang tadi sempat aku bilang, kalau tujuannya biar orang ateis, pasti dia akan coba untuk menjatuhkan semua agama. Tapi karena cuma Islam, berarti ada misi supaya agama lain jadi banyak pengikutnya dong. Betul, betul. Coba lagi dong, aku cari tahu nih, ada nggak agama lain yang kira-kira pernah dia bela atau dia promosiin gitu. Dan ternyata aku nemuin video ini. Kenapa Islam dan Kristen ini suka tegang? Ya karena konflik-konflik itu kan mewariskan prasangka dan dendam ya, dan selama bergenerasi-generasi, misalnya kayak pembentukan gereja atau pembakaran gereja gitu, atau kebebasan beribadah itu tidak sebebas itu gitu ya. Ada kelompok yang suka ngerasa ada agama lain yang nggak boleh bebas beribadah gitu. Dan ini tuh jadi semacam tunjuk buat aku kalau sebenarnya misi agama yang dia bawa itu Kristen. Ditambah, kalian perhatiin deh, nggak pernah satu kali pun ada di video dia yang Betul, mencoba betul. menjatuhkan agama Kristen. Karena kalau mau dicari kekurangan dan celah, sebenarnya di Kristen jauh lebih banyak lagi yang bisa diungkap. Dan tiba-tiba aku jadi ingat tentang video yang pernah aku bikin yang judulnya Kenapa Populasi Muslim Berkurang dalam 10 tahun terakhir. Di sana aku jelasin dengan berbagai bukti tentang misi kristenisasi, mulai dari dengan bantuan kemanusiaan sampai dengan menyebarkan isu dan fitnah. Dan kayaknya nggak mustahil kalau ini juga jadi proyek misi kristenisasi. Selain itu, di Indonesia, agama yang mencari pengikut alias punya misi syiar cuma Islam dan Kristen. Setuju. Oke, sekarang aku mulai yakin kalau dia adalah buzzer untuk misi kristenisasi. Tapi aku berusaha cari bukti untuk lebih memperkuat argumen aku ini. Dan ini dia video berikutnya yang aku temuin. Banyak Islam nggak sih, masih Islam nggak sih, kadang kayak ini masih sholat nggak sih yang kayak gitu-gitu tuh, atau ini banyak kalau Kristen jangan ngomongin Islam deh. Ini adalah video waktu dia ngejelasin tentang agama yang dianutnya sekarang. Dia nggak mau ngomong tuh apa agamanya. Tapi di awal dia ngomong keceplosan. Selain Islam yang dia bilang Kristen, nggak ada agama lain lagi yang dia sebut. Kalau Kristen jangan ngomongin Islam deh. Dan di akhir dia perbaiki dengan ngasih pilihan tambahan, Islam
Kristen, Nah, liberal, progresif dia bilang. keceplosan Dan dia sebenarnya ya. akan mirip juga, nggak nyaman ya mau aku ditanya apakah aku Kristen, apakah aku Islam, Keceplosan apakah aku liberal atau ngomong progresif gitu. Itu kalau Kristen ya, Sekali lagi ya, seakan-akan dia memang kalau Kristen. dia liberal, progresif, atau bahkan ateis, yang dia serang pasti nggak cuma Islam. Oke, aku mulai paham sekarang. Kenapa pas ditanya agama, dia nggak mau bilang Betul. agamanya apa. Kalau emang dia Muslim, kan paling tinggal ngomong aja kan. Kalau dia emang Muslim, nothing tulus kan. Kenapa dia nggak mau ngomong kalau dia Muslim? Karena emang dia udah bukan Muslim cuy. Ntar gimana dong? Gak enak dong sama bosnya dia yang udah bayar gede-gedean untuk jadi buzzer Kristen. Masa iya malah ngaku masih jadi Muslim? Terus kalau dia udah Kristen, kenapa nggak ngaku aja kan kalau dia emang udah Kristen? Nah, karena kalau orang-orang tahu agamanya Kristen, itu akan jadi senjata buat nyerang balik dia cuy. Nah, contohnya nih, saat dia bahas tentang ayat-ayat perang di Islam, orang-orang Muslim yang tahu tentang isi Alkitab akan komentar tuh. Sekarang kan banyak tuh apologet Islam. Nah, mereka akan menyerang dia balik. Lu lihat di agama Kristen, ayat perang dan kekerasan, bahkan ayat cabul ada dan lebih parah lagi. Nah gitu guys, itu dia lakuin untuk melindungin biar nggak ada yang nyerang Kristen dan mengungkap berbagai kontradiksi-kontradiksi yang ada di agama Kristen. Jadi kalau sekarang ada yang nanya sama aku, apa yang ada di pikiran aku saat nama Kumaila disebut? Kumaila, depresi, perencanaan bunuh diri, murtadi, dan buzzer kristenisasi. Kalau kamu punya pendapat lain, jangan lupa ditulis di komentar ya. Jadi semua uraian yang telah dipaparkan oleh teman kepo tadi bahwa sangat jelas sekali bahwa Kumaila ini bukanlah seorang yang tidak percaya Tuhan secara menyeluruh ya, akan tetapi dia itu punya misi tersembunyi, yaitu misi kristenisasi yang secara teori dia seakan-akan tidak percaya terhadap Tuhan secara menyeluruh atau agama secara menyeluruh di Indonesia, agama Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu dan seterusnya. Tapi dia menyelipkan misi yang sangat ini halus ya sebenarnya, namun dia itu tidak mengakui secara terang-terangan. Dia itu mengatakan bahwa tidak percaya Tuhan, tidak percaya terhadap agama, namun faktanya dia yang selalu diserang, yaitu agama Islam itu tersendiri. Tuhan umat Islam itu tersendiri yang selalu diserang oleh Kumaila ini. Artinya tidak pernah sama sekali dalam videonya Kumaila ini bahwa dia itu tidak percaya Tuhan orang Kristen atau membahas secara khusus untuk agama Kristen atau Buddha, Konghucu dan seterusnya. Namun dia itu membahasnya tentang ketuhanan orang Islam, membahas tentang agama Islam, membahas tentang kitab-kitab sucinya agama Islam, yaitu Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi ya. Artinya ini secara apa ya, secara tersembunyi, secara terselip, karena dia itu tidak mau mengakui secara terang-terangan bahwa dia itu mengajak semua orang, terutama Muslim di Indonesia itu, untuk tidak percaya terhadap Tuhan atau terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Namun di sisi lain dia mengajak untuk masuk Kristen ya, karena sangat jelas sekali guide-nya dia itu orang-orang Kristen, orang-orang munafik semua. Ade Armando yang jelas-jelas mengaku Islam, namun faktanya dia selalu menyerang orang Islam atau menyerang agama Islam itu sendiri. Lihat aja di Cokro TV kalau kurang jelas. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.